Bolehkah seorang pria mengejar harta, tahta, dan wanita dalam hidupnya? Bukankah harta, tahta, dan wanita ini dipercaya bisa menghancurkan hidup seorang pria? Video ini dibuat dari pertanyaan Bro Sensei Mulia. Dia bilang gini, Bang, apakah salah jika seorang cowok mengejar tiga hal ini? Harta, tahta, wanita. Katanya itu tiga hal yang bisa memecah belah. Oke bro, pepatah ini memang terkenal banget. Seorang pria harus hati-hati dengan tiga hal. Harta, tahta, wanita. Karena ini bisa menyengsarakan hidupnya dan hidup orang lain. Benar banget. Harta, tahta, dan wanita bisa jadi malapetaka dalam hidup lo kalau lo ngejar tiga hal itu untuk menuruti nafsu. Nafsu untuk punya banyak harta, nafsu untuk berkuasa, dan nafsu akan wanita. Kalau lo berusaha mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara, cepat atau lambat, hidup lo akan hancur bro. Lihat pejabat-pejabat tinggi yang hidupnya berakhir di penjara karena korupsi. Lihat raja-raja tiran yang diturunkan paksa oleh rakyatnya karena menggunakan tahtanya untuk kepentingan sendiri. Lihat juga orang-orang kaya yang hidupnya serasa di neraka karena istri-istri dan simpanan mereka yang nggak bisa diatur. Terus, apa artinya kita nggak boleh ngejar harta, tahta, dan wanita? Jawabannya, wajib lo kejar bro. Harta, tahta, dan wanita adalah motivasi kita untuk hidup lebih baik. Dan tiga hal ini, terutama harta dan tahta, gak bisa dibantah lagi jadi faktor penentu kualitas seorang pria dari zaman dulu hingga sekarang. Cowok berkualitas adalah cowok yang mapan secara finansial dan punya status bagus di masyarakat. Ini benar, karena untuk punya harta dan tahta itu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan. Harta, tahta, dan wanita bisa jadi motivasi lo untuk sukses. Yang penting jangan mendewakan mereka. Jangan biarkan lo ngejar harta, tahta, dan wanita pakai nafsu. Banyak juga kok pria-pria di dunia ini yang berhasil mendapatkan harta, tahta, dan wanita tanpa menghancurkan hidup mereka dan orang lain. Contoh nyatanya adalah mantan Presiden B.J. Habibie. Hartanya didapat dengan cara yang halal, tidak terjerat kasus korupsi yang melanda banyak pejabat lain yang serakah dan bernafsu untuk jadi kaya di atas penderitaan rakyat. Pak Habibie bahkan memakai hartanya untuk membantu riset anak bangsa, membuat berbagai lembaga pendidikan, intinya untuk memajukan lagi negaranya. Bicara soal tahta bro, B.J. Habibie juga menggunakan tahtanya saat menjabat sebagai Presiden Indonesia dengan bijak. Dia tidak berusaha menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, berusaha menyelesaikan kepentingan bangsa sebaik mungkin. Turun saat waktunya harus menyerahkan tahta, maka boleh dibilang sampai sekarang beliau dianggap sebagai salah satu presiden paling dikagumi dalam sejarah Indonesia. Gimana dengan wanita? Coba bayangkan bro, kalau lo ada di posisi Pak Habibie. Uang banyak, status tinggi, bisa dapetin cewek manapun di Indonesia. Tapi Pak Habibie memilih setia pada istrinya, Bu Ainun. Ketika menikahinya pun, beliau benar-benar melakukan pertimbangan masak-masak, memilih istri berdasarkan karakter, yang bisa mendukung Pak Habibie di masa-masa sulit, suka maupun duka. Kalau lo mempertimbangkan dengan benar, seorang wanita saja udah cukup untuk membuat hidup lo jadi lebih indah bro. Tapi kalau lo menuruti nafsu, ratusan wanita juga nggak akan cukup buat lo. Paham ya? B.J. Habibie adalah contoh nyata kalau nggak selamanya harta, tahta, dan wanita jadi kehancuran buat seorang pria. Sepanjang lo nggak ditaklukkan oleh nafsu, sepanjang lo mengejarnya dengan niatan yang baik, dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan, harta, tahta, dan wanita adalah hal yang bisa membuat lo jadi pria yang lebih baik. Semangat!